Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta guys. Anda ingat ini kata-kata saya. Begitu datang kemudian evap kerucuk ini berarti kan ada kebocoran satu. Dan yang menipu ini, kalau Anda tidak tekan seperti konten-konten saya, kenapa saya potong 20 cm di pres kompresor kanan ini membaca bahwa oli naik, ditekan ngebul posisi hidup. Ini saya lanjutin karena ini tekanan presnya ini bagus. Jadi ada dua penyakit yang di evap ini kerucuk-kerucuk. Satu, ini bocor kondensor, ini tidak dingin maksudnya ya. Kompresor hidup tapi tidak dingin. Kedua, ini tekanan kompresor ini sudah lemah. Saya akan ambil dengan gambar saya lagi nih supaya Anda paham. Kalau kompresor ini lemah, tekanan presnya lemah ini, ciri-cirinya kalau Anda tidak raba di pres tadi dipotong, ini begitu diisi freon, posisi tekanan 5 misalkan. Ini pipa presnya ini kanan kompresor ini tidak hangat, tapi pada saat dibuka freonnya ini hangat, ditutup lagi ini dingin lagi, ini jadi pres balik. Di evap ini kemerucuk, ini yang namanya pres balik, jadi mirip bocor kondensor kalau cek dari awal. Makanya saya sering bilang ini bisa dilanjutin dan diterusin karena ini cek presnya bagus. Kemudian ngebul oli berarti ini hanya bocor kondensor. Saya akan kasih gambar ini supaya Anda masuk lagi nih. Jadi ini sebuah logika. Tentu saya berani gambar ini karena sudah saya uji. Rata-rata kompresor pres balik ini yang sudah saya pernah lihat ini polytron tapi sudah pernah dikerjain. Maksudnya sudah pernah digarap. Jadi ini kemudian pres balik atau lemah, tidak ada tekanan. Ini faktornya saya tidak tahu atau memang gara-gara metil atau apa. Yang jelas ini yang sudah saya pernah pegang ini di polytron yang sudah pernah dikerjain, artinya pernah digarap. Kemudian setahun kemudian lagi ini tinggal pres balik. Oke, saya akan unggah gambar sakti ini supaya Anda ini masuk di logika ini. Kenapa pada saat isi freon kemudian kemerucuk, kemudian dibuka freonnya, pres ini hangat, kemudian ditutup lagi dingin lagi, buka lagi hangat lagi, tutup lagi dingin lagi, dan di evap ini tetap kemerucuk, diisi terus. Sedangkan si kondensor ini kalau posisi freon ini ditutup ini tidak hangat ini. Jadi tidak hangat posisi freon pengisian lagi ditutup. Ampere kasus seperti ini, kalau ampernya ini rendah malahan, mesinnya termasuk lirih ini suaranya, karena ini tidak hanya mutar di dinamo dan piston. Jadi tidak ada beban ke depan ke kapiler. Jadi tekanan ini dorong ke kapiler ini hanya sedikit sekali kekuatannya. Jadi ini yang namanya pres lemah. Saya akan uji seperti ini nih. Kalau Anda ini supaya masuk ini. Jadi ciri-cirinya pres lemah ini kemerucuk juga seperti bocor kondensor. Kemudian diisi freon ini hangat, tutup pengisian dingin lagi, buka pengisian freon ini hangat lagi kondensor, tutup lagi ini dingin lagi, tetap evap ini bunyi kemerucuk. Ini Anda bisa kena tipu ini, dikiranya mampet, ini padahal pres balik ini. Jadi ini untuk acuan juga ini para pemula. Saya kasih logika seperti ini. Pres ini kemudian ke filter dan ke kapiler. Kalau posisi Anda isi freon, ditekan masuk ke kompresor ini akan
keluar ke kapiler karena ada tekanan freon. Dan di evap ini akan muncrat sehingga ini ada proses dingin lebih anget daripada biasanya. Jadi si kapiler ini di evap ini justru muncrat karena posisi freon ini nekan mengisi, kemudian di evap ini keluar lebih banter karena ada tekanan pengisian freon. Kemudian posisi evap ini ngisap ini tetap saja ngisapnya ini hanya ngalir. Jadi ada isap ini sedikit karena presnya lemah, sama dengan isapnya juga ngisap dari dalam ini bocoran di depan piston misalkan ini, jadi ngisapnya ini bolak-balik di kompresor kalau pres ini lemah. Oke. Pada saat Anda isi ini akan lebih banter ini freon karena nekan, kemudian ini anget ini kondensornya. Pada saat ditutup ini sudah ini melemah lagi karena tidak ada tekanan freon ke kompresor. Jadi logikanya seperti itu. Yang jelas pres lemah ini tidak kuat di kapiler. Jadi ini balik ini. Kemudian lagi ada dingin, tapi ini biasanya hanya adem sedikit di pojok-pojok evap ini. Jadi tidak mau esing ini. Kalau pres balik ini tidak mau esing ini di evap. Jadi hanya adem, suara evap ini kemerucuk. Jadi dua penyakit ini mirip ini. Kalau belum dipotong ini mirip sekali karena kemerucuk di evap ini. Ini dua ini, makanya saya suruh selalu dipotong di presnya samping kompresor sebelah kanan 20 cm ini. Untuk mengetahui bahwa ditekan ngebul oli atau pres ini kuat atau tidak, ini kerjaan bisa dilanjutin atau tidak. Jadi seperti itu. Memang enak jadi tukang kulkas. Dikiranya mampet, malahan bocor kondensor. Dikiranya mampet, malahan pres balik. Atau dikiranya bocor kondensor karena kerucuk-kerucuk, Anda tidak tekan presnya dulu, pasti kena tipu kalau kompresor ini presnya lemah guys. Jadi dua penyakit ini nih yang Anda kunci nih. Makanya saya selalu mengunci kalau baru datang ini, pres bisa dilanjutin atau tidak ini berasa di tangan. Oke? Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ini konten ini memang tidak mengunggah sebuah yang wow. Tapi dengan gambar seperti ini mudah-mudahan bisa, karena walaupun tidak langsung dengan kompresor dan pipa ini sama. Saya menggambar ini sudah saya uji. Saya menggambar ini juga sudah pasti saya tahu pemipahannya. Makanya saya berani gambar seperti ini. Oke? Jadi pres lemah ini dibuka freonnya ini kondensor ini anget. Ciri-cirinya evap kemerucuk, tutup pengisian kondensor ini dingin lagi. Ampernya rendah ini karena tidak ada beban tekanan keluar berat ke kapiler. Jadi justru ampere ini rendah. Bunyinya lirih, evap ini bunyinya lirih, kemerucuk seperti bocor kondensor, seperti tidak ada freonnya. Padahal kalau dibuka freonnya ini langsung keluar, nekan ke kapiler, kemudian anget, ditutup lagi, ini dingin lagi. Ini ciri-cirinya. Jadi Anda jangan kena tipu ini. Saya kasih dasar-dasarnya karena dasar ini adalah penting sekali untuk Anda. Kalau melihat video ini, Anda pasti teringat. Oh iya, jangan-jangan ini pres balik, saya harus potong presnya dulu. Presnya bagus, ngebul oli, ini kondensor. Ini artinya kan teringat. Mudah-mudahan walaupun sepele ini
teringat sepanjang masa dan sepanjang sejarah Anda ini gambar ini. Oke guys, malam minggunya mudah-mudahan menyenangkan, rezeki banyak dan sehat selalu tentunya guys. Malam guys.